ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Kali ini izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema kerusakan lingkungan akibat penumpukan sampah secara sembarangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Nazia Tufrani, rekan-rekan saya adalah Naurah Miskina, Badar Faradisa, Tengku Suraya Magfiras, dan juga Iqbal Muhammad Sagara. Sampah merupakan suatu masalah besar yang dihadapi hampir seluruh negara-negara di dunia. Nah, sampah bukan hanya di negara-negara berkembang, melainkan juga di negara-negara maju. Sampah merupakan suatu masalah. Rata-rata setiap harinya di kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan sampah tersebut? Sampah merupakan sisa material yang dibuang ataupun tidak digunakan lagi oleh manusia setelah proses penggunaannya berakhir. Dan dimaksudkan dengan material tersebut merupakan sesuatu yang berasal dari manusia, hewan atau tumbuhan yang sudah tidak dipakai lagi. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah basah yang dimana sampah ini akan mengalami pembusukan secara alami. Contohnya seperti sisa makanan tumbuhan, sisa makanan buah-buahan, sayuran, dan juga sampah dapur. Nah, yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah kering yang dimana sampah ini tidak akan mengalami pembusukan secara alami. Contohnya seperti botol, plastik, karet, dan juga sebagainya. Yang ketiga itu ada sampah beracun. Sampah beracun merupakan sampah yang biasa dihasilkan di limbah-limbah pabrik dan juga limbah-limbah rumah sakit, ya dimana sampah ini mengandung bahan-bahan berbahaya dan juga bahan-bahan beracun. Contohnya seperti baterai, jarum suntik bekas, dan lain sebagainya. Sebagian sampah akan mudah hancur, tapi sebagian sampah tidak akan mudah hancur. Sebagian masyarakat membakar sampah sehingga akan menyebabkan polusi-polusi di udara. Sebagian masyarakat menguburkan sampah ke dalam tanah sehingga menyebabkan pencemaran tanah. Sebagian masyarakat akan membuang sampah sembarangan seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini terdapat di lokasi di Dalam Bintang, Aceh Besar. Nah, sampah yang menumpuk yang seperti kita lihat sekarang ini apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan dampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Bukan hanya baunya yang tidak sedap, tetapi akan menimbulkan banyak penyakit. Nah, apa sih yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan? Yang pertama itu adalah mayoritas dari masyarakat menganggap bahwa membuang sampah itu merupakan hal yang wajar, hal yang lazim dilakukan. Mayoritas dari masyarakat kurang pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah seseorang yang melakukan satu tindakan yang dirasa mudah dilakukannya. Jadi, orang tidak akan membuang sampah secara sembarangan apabila banyak tempat sampah. Yang terakhir itu adalah tempat yang kotor, tempat yang banyak sampahnya dan asal mulanya banyak sampah, sehingga bisa membuat orang yakin bahwa membuang sampah di tempat tersebut adalah hal yang benar. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kita ketahui bahwa jumlah sampah setiap harinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga harus ikut berkontribusi dan berperan nyata dalam upaya pengelolaan sampah. Nah, tapi yang dimaksud dengan pengelolaan sampah itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan terkait pengelolaan dan pengurangan sampah. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengelola sampah adalah: yang pertama, membiasakan diri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, selain itu, kita juga harus memisahkan antara jenis sampah agar mudah untuk didaur ulang, yakni antara sampah organik dan sampah non organik. Misalnya, kita dapat mewarnai kertas yang berwarna biru untuk membuang sampah organik dan yang berwarna merah untuk membuang sampah non organik. Yang kedua adalah membiasakan membawa kantung belanja sendiri dan membawa alat makan sendiri. Dimana dengan kita membawa kantung belanja sendiri, maka kita ikut berupaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar di negara. Seperti kita ketahui bahwa jenis sampah terdiri dari 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini misalnya sisa-sisa sampah rumah tangga dan daun-daun kering dapat diolah kembali menjadi kompos yang dapat berguna dalam kehidupan kita. Sedangkan untuk sampah anorganik seperti botol, kaca,
plastik itu dapat diolah menjadi bahan kerajinan yang dapat bernilai guna dalam kehidupan. Berikut ini adalah salah satu contoh pemanfaatan sampah anorganik yang diolah menjadi pot bunga yang saya temukan di Min Lambuk. Yang kedua adalah polusi udara dan kerusakan tanah. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang sering membakar sampah. Semua jenis sampah dibakar, padahal ada jenis-jenis sampah tertentu yang dapat diolah kembali. Sampah-sampah yang tersebut yang dibakar akan menimbulkan asap yang dapat mencemarkan udara dan juga merusak kondisi tanah. Sedangkan dampak atau risiko masalah sampah ini pada bidang kesehatan adalah kita melihat banyaknya tumpukan atau timbunan sampah tentunya akan mengundang berbagai binatang seperti lalat atau anjing untuk menghinggapi sampah tersebut. Tentunya hal ini akan menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan tipus bagi kesehatan manusia. Selain itu, kontak langsung dengan sampah-sampah beracun yang berbahaya juga akan mengundang dampak bahaya bagi kesehatan. Nama saya Nada Faradisa, saya akan menjelaskan mengenai tanggap darurat dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah. Kesiapsiagaan adalah persiapan untuk perencanaan tentang tindakan pencegahan terhadap kejadian bencana dan kemungkinan kejadian bencana. Dalam kesiapsiagaan, beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan mobil sampah tersedia setiap hari, sehingga apabila ada penumpukan sampah yang dilaporkan secara tiba-tiba, mobil itu berguna untuk mengangkut sampah agar kemudian bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir atau ke TPA. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memilah sampah. Yang keempat, mengolah sampah menggunakan metode 4R, yakni reuse, reduce, recycle, dan replace. Yang kelima, memberikan simulasi penumpukan sampah kepada masyarakat, sehingga apabila penumpukan sampah tersebut terjadi, masyarakat tahu harus melakukan apa di saat genting seperti itu. Yang keenam, menyiapkan cadangan kontainer sampah, sehingga apabila ada penumpukan sampah, kontainer tersebut dapat digunakan untuk penambahan kontainer di TPA. Hal selanjutnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat setelah terjadi bencana untuk menangani dampak bencana yang ditimbulkan. Tanggap darurat yang dapat dilakukan dalam kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang pertama adalah memungut sampah yang sudah menumpuk sampai menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, meletakkan beberapa kontainer cadangan yang sudah kita cadangkan tadi ke tempat pembuangan sampah tersebut. Yang keempat, kita bisa mengajak warga untuk bergotong royong untuk membersihkan kawasan yang sudah dipenuhi oleh sampah tersebut. Yang kelima, memanggil mobil sampah agar dapat mengangkut sampah-sampah tersebut untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan yang keenam, mengubur sampah yang sulit terurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang rehabilitasi dan juga rekonstruksi dari bencana sampah yang ditimbulkan. Jadi rehabilitasi dari bencana yang ditimbulkan itu adalah memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi itu dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama, rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat, budaya, dan juga ekonomi. Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum mencakup A. Perbaikan infrastruktur, dan B. Fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana dan fasilitas umum. Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana
umum memenuhi ketentuan yang A. mengenai persyaratan keselamatan, B. persyaratan sistem sanitasi, yang C. persyaratan penggunaan bahan bangunan, dan D. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan, gedung, dan bangunan air. Pemberian bantuan perbaikan rumah sakit atau rumah masyarakat merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana yang ditimbulkan dari pembuangan sampah. Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dapat berupa bahan material, komponen rumah, atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat yang mekanisme pelaksanaan ditetapkan melalui koordinasi BPBD. Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dimaksudkan di sini untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat kembali serta komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemulihan sosial psikologis ia ditunjukkan untuk mitigasi. Ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi akibat bencana yang ditimbulkan oleh sampah. Pada kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Strategi mitigasi bencana. Adapun strategi yang dapat dilakukan supaya upaya mitigasi bencana yang diakibatkan oleh sampah ini dapat terkoordinir dengan baik dengan cara berikut. Yang pertama, pemetaan. Pemetaan ini menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Hal ini karena sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana ini terulang lagi, seperti banjir yang kalau kita membuang sampah ke sembarangan. Yang kedua, ada pemantauan. Pemantauan hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet pada pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Yang ketiga, ada sosialisasi, penyuluhan, dan juga pendidikan. Beberapa lapisan masyarakat mungkin ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karenanya, menjadi tugas aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhan hampir sama dengan penyebaran informasi. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Kan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemulihan sosial psikologis ia ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dari pembuangan sampah tadi memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa A. Bantuan konseling dan konsultasi, B. Pendampingan, C. Pelatihan, dan D. Kegiatan psikososial. Pelayanan kesehatan ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat melalui pemulihan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada rekonstruksi. Jadi rekonstruksi yang perlu kita lakukan dalam prasarana fisik dengan lebih baik. Yang pertama kita harus melakukan dengan cara memperbaiki prasarana dan juga sarana. Yang B, sarana sosial dan juga masyarakat. Yang C, penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Studi yang dipublikasikan pada jurnal Science mengungkapkan bahwa
ada sekitar 24 sampai 34 juta metrik ton polusi sampah yang masuk ke laut setiap tahunnya. Itu adalah sekitar 11% dari populasi manusia yang ada di bumi. Dilansir dari IFL Science, peneliti mengungkapkan bahwa keadaan mungkin akan semakin memburuk dalam 1 dekade mendatang. Diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 53 sampai 90 juta ton metrik sampah